Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Istana Wedding, pusatnya informasi pernikahan. Jangan lupa subscribe ya kak, like, komen, dan share ya kak. Oke, terima kasih yang udah nonton video kami, yang selalu setia nonton video kami. Karena di channel ini kalian bakalan dapetin informasi tentang pernikahan, tentang lamaran, sharing-sharing gitu ya kak ya. Oke, nah seperti video kali ini juga, saya akan sharing tentang mahar karena banyak yang masih bingung mahar mas kawin itu apa sih kak gitu, maksudnya bedanya apa sih, sama atau beda ya mas kawin dengan mahar. Kemudian kita akan bahas juga segala pertanyaan yang sering muncul di pikiran para calon pengantin tentang mahar ya. Jadi kita sharing-sharing tentang mahar untuk yang kali ini. Mahar itu apa? Mas kawin itu apa? Apakah dia sama? Apakah mahar dan mas kawin itu berbeda? Kemudian apa aja lah yang berkaitan dengan mahar ya. Oke? Oke. Nah, kita mulai dari mahar dan mas kawin itu sama atau beda. Ayo, silahkan dijawab di kolom komentar. Siapa yang tahu mas kawin dan mahar itu sama atau beda ya? Ayo, langsung tulis ya. Nah, sambil kakak-kakak nulis, akan kita jawab juga di video ini. Untuk mahar dan mas kawin itu sebenarnya adalah sama ya, tapi ada bedanya juga. Yang membedakan hanya dari segi bahasa aja. Kalau mahar itu dari bahasa Arab, sedangkan mas kawin itu dari bahasa Indonesia. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu menyebut mahar itu sebagai mas kawin. Nah, bedanya hanya dari segi bahasa. Kalau dari segi artinya, kemudian isinya itu sama ya. Jadi mahar mas kawin itu adalah bisa berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan dari pihak laki-laki, pengantin laki-laki kepada perempuan, yang menjadi salah satu syarat sah dari pernikahan gitu. Barang uang, barang emas, seperangkat alat sholat, ataukah itu uang, ataukah itu jasa gitu. Bahkan air minum aja itu bisa jadi mahar ya kan. Terus apa namanya, kemudian yang sering muncul, nah berarti udah ketemu ya tadi jawabannya. Kalau mahar dan mas kawin itu adalah sama, yang membedakan hanya bahasanya aja. Karena kemarin-kemarin tuh ada yang tanya juga di YouTube, kak, mahar saya tuh uang sekian gitu, terus mas kawinnya emas berapa gram gitu loh. Mahar dan mas kawin itu sama kak gitu kan ya. Saya jawab demikian. Kakak mau pilih mana atau dua-duanya? Nah, jadi karena mas kawin dan mahar itu sama. Oh gitu. Nah, baru tahu, dikira mahar itu yang frame uang dibikin-bikin gitu, dibentuk-bentuk. Nah, mas kawin itu emas. Kalau misalkan emang maharnya mau berupa uang, terus mau ngasih emas juga, itu tadi optionnya yang pertama bisa digabungin, berarti maharnya emas dan uang, atau maharnya yang uang aja, kemudian emasnya itu dijadikan sebagai seserahan atau hadiah kayak gitu kak. Nah gitu ya. Terus apalagi yang sering muncul pertanyaan-pertanyaannya, kita cek lagi ya. Kita cek di salah satu video kita. Salah satu video kita yang membahas tentang perbedaan mahar, seserahan, hantaran gitu. Nanti linknya ada di deskripsi ya. Jadi ada yang tanya, ini terus maharnya itu nanti misalkan kita kasih mahar kak 200.000, terus nanti dipakai buat siapa? Nah
Mahar itu kan diberikan untuk pengantin laki-laki, pengantin laki-laki, untuk pengantin perempuan. Berarti itu sudah menjadi hak dari pengantin perempuannya, udah menjadi hak, nggak dikasihin siapa-siapa kecuali kalau emang si ceweknya, si pengantin perempuan ini mau ngasihin ke siapa gitu, karena ini udah haknya dia kan gitu, nggak dibagi-bagi juga gitu, udah pokoknya udah jadi hak miliknya si perempuan gitu. Bahkan si suami atau si pihak laki-lakinya itu juga nggak boleh yang namanya ngambil maharnya itu, mempergunakan maharnya itu tanpa sepengetahuan pengantin perempuan, si istrinya. Boleh dipakai asalkan si perempuan itu ridho, ikhlas. Misalkan ini apa namanya, si istri pengen membelanjakan uang maharnya itu untuk makan bareng sama si suami, istrinya ridho ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan diambil tapi istrinya nggak ridho, itu nggak boleh gitu ya kak ya. Itu ada pertanyaan kayak gitu juga ya kan. Terus ada lagi nih, coba ya kita cari ya. Apa nih, coba cari-cari dulu ya kak. Kalau mahar berupa emas batangan boleh atau tidak? Boleh ya tadi ya, boleh. Terus ada lagi ya. Oh iya gini, kalau misalkan maharnya itu ada yang tanya juga kemarin, kalau maharnya itu patungan gimana kak gitu. Misalkan karena si apa, si laki-lakinya itu mungkin kurang mampu gitu, terus si perempuannya pengen banget bantuin gitu kan, bantuin di maharnya, gimana boleh nggak? Kalau dari saya sih sebenarnya nggak apa-apa, boleh, cuman alangkah lebih baiknya kalau mahar itu biarlah si laki-lakinya semampunya si laki-laki, karena mahar itu kan yang tidak memberatkan ya kan, tidak memberatkan pihak laki-laki, ya udah semampunya aja. Nah nanti kalau misalkan si perempuannya mau bantuin gitu, mau bantuin, bisa di, misalkan kalau mau ngadain resepsi atau apa, di seserahannya, di hadiahnya itu juga boleh gitu. Cuman kalau mahar sih mending ini aja, semampunya pihak laki-laki, mau itu seperangkat alat sholat aja, atau bahkan kalau yang di ini yang viral itu sendal jepit aja bisa jadi mahar kan ya, cuman berapa gitu kan, 100 rupiah, 200 rupiah bisa jadi mahar kok kak gitu ya gitu. Oke, kita cek lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain yang ada di video itu, video sebelumnya. Kak, kalau maharnya logam mulia sama set perhiasan, terus mau dibuat simbolis, bingkai, frame gitu, nulisnya gimana ya? Kalau logam mulia kan bisa dipakai replika ya kan? Tapi kalau perhiasannya apakah cuma ditulis emas berapa gram atau bagaimana gitu ya kan? Jadi maharnya itu ada emas batangan sama perhiasan ya kan? Nah, terus pengen di bingkai, kasih replikanya, simbolisnya lah, ditulis aja kak ininya apa, ditulis aja berapa gramnya gitu, atau ditulis gini replikanya terus bawahnya emas berapa, emas perhiasan berapa gram kayak gitu. Misalkan emas batangannya berapa gram, terus habis itu perhiasannya berapa gram gitu aja, nggak apa-apa gitu ya. Terus apa nih kak, kalau perhiasan untuk seserahan itu boleh untuk mahar nggak ya? Ya boleh, kalau emang misalkan kan seserahan itu nggak harus ada perhiasannya ya, karena perhiasan itu kan sebenarnya hanya hadiah, mau dikasih mau nggak masalah gitu loh. Kalau emang perhiasannya itu mau dijadikan mahar ya nggak apa-apa
Itu. Terus ini misal ini, assalamualaikum mbak, misal mahar perhiasan 5 gram, cincin nikahnya 3 gram, apakah nanti pas ijab kabul yang disebutkan hanya mahar perhiasannya aja atau digabung dengan gram cincin sehingga menjadi 8 gram? Ya monggo, itu kesepakatannya gimana, yang mau dijadikan mahar itu yang mana, mau yang 5 gram aja atau sama cincin nikahnya juga sekalian dijadikan mahar gitu. Kalau emang mau mahar perhiasannya aja yang 5 gram yang jadiin mahar, ya udah yang diucapkan yang ditulis di buku nikah ya berarti 5 gram. Tapi kalau misalkan cincin nikahnya itu mau dijadikan mahar juga gitu, ya berarti 8 gram gitu kak. Jadi sebenarnya simpel aja kak, cuman terkadang karena kita apa ya, karena baru pertama kali, terus apa ya, nervous gitu kan, bingung, jadi semuanya yang simpel-simpel jadi ikut rumit gitu kan ya. Terus apa lagi nih, ini kamu tanya, kalau yang pertama nih, kalau misal mahar buat pajangan itu nominalnya kan 230122, itu kan biasanya simbolis gitu tanggal akadnya gitu kan. Nah karena nggak ada yang 22 rupiah, itu diganti jadi 100 rupiah, sah nggak? Terus yang kedua pertanyaannya, mahar pajangan itu masuk ke KUA atau nggak dimasukin juga nggak apa-apa gitu. Ya kalau mahar yang tadi, kalau mahar misalkan yang disebutkan di buku nikah itu ya harus sesuai gitu. Misalkan ada 22 rupiah, itu ada kok kak uang kuno 22 rupiah gitu, ada pakai kayak gitu. Cuman kalau mendingan saran aja sih ya, mendingan mahar yang berupa simbolis itu hanya buat ini aja. Itu bukan mahar sih ya, frame. Itu kenang-kenangan sebenarnya. Ya bisa jadiin mahar, bisa juga enggak. Cuman kalau yang model tanggal sesuai tanggal gitu, lebih baik itu jadiin frame gitu aja buat kenang-kenangan. Nah, maharnya yang ini aja, yang simple aja gitu, karena kan nanti tertulis juga di buku nikah. Nah ini kalau misalkan nggak dimasukin pun juga nggak apa-apa, kalau emang udah ada mahar yang lain gitu loh, entah itu seperangkat alat sholat misalkan, ini nggak usah dimasukin juga nggak masalah, tetap sah-sah aja kak, tenang aja kak, sah-sah aja gitu. Ada yang tanya juga nih, apakah benar kalau mahar semisal 410k tapi buat bingkainya itu habisnya 700k, apakah itu termasuk hutang ke istri? Karena nilai mahar kurang dari harga bingkainya. Ya bukan hutang sih ya. Kalau mahar ya berarti yang 410 itu, kalau frame-nya sih nggak kehitung jadi mahar, enggak, karena kan frame-nya itu kan untuk bayar ininya, jasanya aja gitu. Tapi yang jadi maharnya itu tetap yang 410 gitu kak. Kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Nah buat kakak-kakak juga, kalau misalkan ada pertanyaan seputar mahar bisa langsung ditulis di kolom komentar ya, insya Allah nanti kita jawab, entah nanti dijawab di video atau dijawab langsung di komentar. Oke gitu. Ini ada yang tanya, misalnya mas kawin saya mas 3 gram cincin, berarti maharnya disamain nominal mas kawinnya ya kak, jadi tulis 3 gram juga ya kak di bingkainya, jadi harus sama mas kawinnya ya kak, apa gimana kak? Kan saya lihat ada mahar uang dipulung-pulung sama jumlah nominal, saya bingung jumlah nominalnya, belum paham kak. Kalau mas kawin emas, ya ini mas kawin emas cincin, nanti pas akad cincinnya yang udah dibungkus rapih akan dibukakan kak. Nah ini nih
Yang bingung dia ada mahar, ada mas kawin sendiri gitu. Jadi sebenarnya itu kan sama, tinggal dia milih aja mau yang mana yang dijadiin mahar gitu Kak. Nggak usah ribet-ribet, nantiinnya sendiri, maharnya sendiri, mas kawin sendiri, itu sama ya. Oke, sama ya, tenang aja. Kesannya nanti jadi memberatkan ya. Padahal enggak sebenarnya. Kak, apa boleh mas kawinnya berupa perak berlapis emas? Boleh. Kan mas kawin sama mahar kan sama. Bukan berarti mas kawin itu berarti harus emas murni, bukan ya? Ya, kayak gitu. Oke, seperti itu. Terus apa nih? Banyak yang curhat nih. Apa nih? Ya, tadi ini udah nih Kak, kalau mahar mas kawin itu uangnya untuk si cewek aja ya kan, si cowok nggak boleh pakai, misal butuh mau dipakai ya tadi, kalau mau dipakai ya harus eh, izin dari istri, istrinya ikhlas ridho nggak masalah gitu kalau emang mau dipakai. Karena dalam rumah tangga itu kan kadang ada naik turunnya, oh ternyata pas lagi turun ternyata ada tabungan istri atau yang dari mahar dulu misalkan itu masih, terus mau dipakai ya harus izin dulu sama istrinya, istri ridho nggak gitu ya. Ini ada lagi kah Kak? Kalau menikah itu cincin kawin harus ada ya, tanda tanya, terus harus dua pasang juga ya. Nah itu tadi ya, sebenarnya cincin kawin itu nggak harus ada Kak, cuman itu tradisi yang sudah dari dulu gitu kan ya. Dulu cincin itu ada sepasang itu karena mungkin karena apa namanya dijadikan mahar gitu. Nah kalau sekarang itu kan emang sudah berjalan seperti itu, cuman kalau emang nggak ada dana untuk beli mas kawin bukan, untuk beli cincin kawin, cincin ini cincin kawin gitu nggak masalah, yang penting ada maharnya gitu. Terus juga nggak harus dua pasang juga, kalau emang mampunya satu untuk si perempuannya, untuk hadiah si perempuannya, atau itu yang dijadikan mahar satu pun juga nggak apa-apa gitu ya. Mahar itu, oh nggak bilang gitu. Berarti mahar itu hanya simbol, mahar yang simbol itu yang frame ya, uangnya bukan diberikan kepada orang tua perempuan, tapi yang diberikan kepada orang tua perempuan itu uang pasok tukon, ada ya, uang pasok tukon, uang pawon, itu yang diberikan ke orang tua ya kan. Itu karena uang itu tuh sebagai apa ya, uang bantuan untuk acara resepsi, acara pernikahan seperti itu. Dan itu jumlahnya juga nggak apa namanya semampunya gitu, seikhlasnya pihak laki-laki mau bantu berapa. Tapi kalau uang mahar itu pure untuk si pengantin perempuan, bukan untuk orang tuanya ya. Terus mas kawin itu juga, mas kawin mahar sama ya Kak, ini masih banyak yang ini ya, masih banyak yang mengira bahwa mahar dan mas kawin itu beda. Ya beda, bedanya cuma di bahasa, kalau isinya maksudnya itu sama gitu ya Kak. Kayak gitu, pertanyaannya masih seputar itu ya, itu aja. Kayak gitu. Ini udah ada yang paham juga. Jadi mahar dan mas kawin sama ya? Iya sama. Misal mas kawinku emas terus bikin hiasan itu berupa uang untuk seserahan juga nggak apa-apa kan Kak? Nggak apa-apa. Kalau misalkan emas terus mau bikin ini hiasan gitu nggak apa-apa, buat kenang-kenangan gitu ya Kak. Nah itu dia, ini udah lumayan lah ya, banyak
pertanyaan yang sudah terjawab gitu tentang mahar. Kalau masih ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Kalau jawaban kita masih ada yang kurang, silahkan ditambahin, nggak apa-apa ya kak, karena kita sekali lagi adalah sharing-sharing ya, oke? Sekali lagi. Oke, ini hanya sharing-sharing aja, semoga bermanfaat ya. Semoga ilmunya yang sedikit ini bisa bermanfaat. Jika ada kesalahan itu memang datangnya dari saya. Jika ada manfaat itu datangnya dari Allah ya. Karena ilmu ini datangnya dari Allah juga ya, berdasarkan pengalaman saya juga. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.